Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Hujan turun deras malam itu. Angin menggila menampar jendela kayu yang sudah mulai lapuk di rumah kontrakan kecil kami. Aku duduk di lantai ruang tengah, bersandar pada dinding dingin, menyeka air mata yang tak kunjung berhenti. Sehelai kain tipis melilit tubuhku yang menggigil, entah karena udara atau luka di dada yang tak terlihat, tapi terasa begitu tajam. Namaku Rani. Aku bukan wanita sempurna, jauh dari kata itu. Tapi aku mencintai suamiku, Arman, lebih dari apapun di dunia ini. Aku menemaninya sejak ia hanyalah pemuda biasa dengan dompet kosong dan mimpi yang terlalu besar untuk dikatakan lantang. Kami menikah dalam kesederhanaan, hanya bermodal restu orang tua dan harapan. Tak ada emas berlebihan, tak ada pesta mewah. Hanya doa-doa yang berbisik di udara, disaksikan langit yang mendung seperti tahu betapa berat langkah kami akan jadi. Tahun pertama pernikahan kami adalah ujian. Arman belum bekerja tetap. Ia bolak-balik, mengirim lamaran, pulang dengan wajah lesu dan tubuh penuh peluh. Aku membuka jasa jahit kecil-kecilan di rumah. Mesin jahit butut peninggalan ibuku menjadi penyambung hidup kami. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya, nasi dan telur ceplok. Kadang, kalau uang tak cukup, aku hanya menyeduh teh manis dan berdoa agar Arman kuat sampai sore. Ia selalu tersenyum, meski aku tahu senyumnya getir. Ia merasa gagal sebagai suami, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku percaya, kami hanya perlu waktu. Tahun-tahun berlalu. Perlahan, usaha kami menunjukkan hasil. Arman mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan kontraktor. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk kami menabung. Aku terus menjahit, kadang sampai tengah malam, demi bisa membeli sepeda motor bekas agar Arman tak perlu berjalan jauh ke kantor. Kami pindah dari kontrakan sempit itu ke rumah kecil di pinggiran kota. Aku menyulam harapan di setiap tirai yang kugantung di jendela rumah itu. Arman mulai berubah. Ia lebih percaya diri, lebih sibuk. Jam pulangnya kian malam. Aku berpikir itu karena kerja kerasnya. Aku bangga padanya. Tapi perlahan, aku mulai kehilangan lelaki yang dulu selalu pulang membawa pelukan. Teleponnya sering tak aktif. Ia mulai merahasiakan sesuatu. Tatapannya padaku berbeda, dingin dan acuh. Aku berpura-pura tak tahu, menipu diriku sendiri dengan keyakinan bahwa semua baik-baik saja. Sampai suatu malam, aku menemukan lipstik merah menyala di kerah kemejanya. Aku bukan wanita bodoh, tapi aku terlalu mencintainya untuk langsung menuduh. Aku kerja lembur, Ran. Capek banget, katanya sambil melepas sepatu bahkan tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. Tapi malam itu, aku menangis di kamar mandi, menahan isak agar tak terdengar olehnya. Aku merasa kehilangan, padahal kami masih serumah. Tak butuh waktu lama sampai semuanya terungkap. Aku mendengar namanya disebut oleh tetangga. Seorang wanita, muda, sekretaris baru di kantornya, sering terlihat bersamanya. Mereka makan bersama, tertawa di mobil mewah yang belum lama ini ia beli, mobil yang dibayar dari tabungan kami. Dari uang yang dulu kami sisihkan sedikit demi sedikit, bahkan rela tak makan enak demi mencicilnya. Ketika aku bertanya padanya malam itu, suaraku bergetar tapi tegas. Arman, kamu selingkuh ya? Ia terdiam sejenak, lalu mendesah seperti bosan. Apa sih, Ran? Aku capek. Jangan cari masalah. Jawab aku, Arman. Ia menatapku, pandangan yang tak pernah lagi kulihat hangat. Tatapan itu dingin seperti musim kemarau di hatiku yang sudah retak. Kalau iya, kenapa? Kamu udah nggak seperti dulu. Kamu terlalu sibuk sama rumah, sama mesin jahitmu. Aku butuh teman ngobrol yang sefrekuensi. Dunia runtuh malam itu. Bukan hanya karena pengakuannya, tapi karena caranya mengatakannya. Datar, tanpa rasa bersalah. Seolah semua usahaku selama ini tak berarti. Seolah aku hanya batu loncatan untuknya mencapai tangga lebih tinggi. Beberapa minggu setelah itu, Arman pergi. Ia membawa sebagian barang,
meninggalkan rumah yang kami bangun bersama. Ia bahkan tak menoleh saat melangkah keluar. Aku duduk di ambang pintu, memeluk bantal yang kuberikan padanya dulu saat ia tak punya apa-apa. Hari-hariku menjadi sunyi. Tak ada lagi suara kunci pintu diputar saat maghrib. Tak ada lagi cangkir kopi pagi dan tawa kecil saat aku salah menyeduh tehnya. Rumah ini menjadi asing. Aku mencoba bertahan, meneruskan usaha jahitku yang perlahan kembali sepi. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kemarahan, kekecewaan. Luka yang perlahan berubah menjadi api. Aku mulai menyulam bukan hanya baju pesanan, tapi juga rencana-rencana. Aku ingin membalas. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan drama, tapi dengan menjadi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Aku mulai mengambil kursus online desain busana. Aku belajar dari nol, dari pola dasar hingga teknik menjahit yang lebih modern. Aku mengirimkan desainku ke beberapa butik kecil. Beberapa menolak, tapi satu menerima. Dari sana, namaku mulai dikenal. Pelan tapi pasti. Aku mematenkan brand kecilku, menjual lewat media sosial, dan mengumpulkan pelanggan setia. 1 tahun berlalu sejak kepergian Arman. Aku kini bukan Rani yang dulu. Aku berdiri di studio kecil di belakang rumah, memandangi deretan gaun yang menggantung dengan anggun. Setiap jahitan adalah saksi bisu perjuanganku. Setiap desain adalah hasil dari air mata yang pernah kering di pipiku. Sampai suatu hari, aku bertemu dengannya lagi, tanpa sengaja. Di sebuah pameran UMKM, tempat aku membuka booth kecil. Ia datang bersama wanita itu, yang dulu hanya kabar burung, tapi kini nyata di depan mata. Matanya membelalak saat melihatku. Mungkin ia tak menyangka aku masih berdiri tegak, bahkan lebih kuat. Ia mencoba menyapa, canggung. Tapi aku hanya tersenyum tipis. "Hai Arman, lama nggak ketemu," kataku ringan. Ia menatap boothku, melihat nama brand yang kini mulai dikenal luas. Ia menelan ludah, mencoba menyembunyikan kekaguman yang tak bisa disangkal. Tapi aku tahu, ia menyesal. Dan aku hanya tersenyum, karena aku tahu, ini belum selesai. Aku berdiri di balik meja booth dengan dada tegak, seolah semua beban yang dulu menindih bahuku sudah menguap bersama kepergian Arman. Di hadapanku, pria yang pernah kusebut suami kini tampak kikuk, seperti anak kecil yang tertangkap berbohong. Di sampingnya, perempuan muda dengan riasan mencolok menggandeng lengannya erat, memperlihatkan seolah dia sudah menang. Tapi aku tidak merasa kalah. Tidak lagi. "Ini istri lamamu?" tanya wanita itu dengan suara nyaring dan penuh nada sinis. Tatapannya menelanjangiku dari atas ke bawah, seolah mencoba mencari celah di balik blaus sederhana dan celana kain yang kupakai. Arman menoleh cepat. "Dian, jangan begitu." Aku tersenyum, menahan tawa. Sungguh lucu bagaimana takdir mempertemukan kami di saat aku sudah bangkit dan dia mulai terlihat layu. "Tenang saja," ucapku pelan tapi tegas. "Saya cuma perempuan biasa yang dulu pernah menemani seseorang dari titik nol." Tapi ternyata, nggak semua orang tahu caranya menghargai masa lalu. Dian memutar mata, hendak berkata lagi, tapi Arman menahan lengannya. Aku tak ingin mendengar lebih banyak. Tak ada gunanya berdebat dengan orang yang dulu rela menginjak harga diriku demi ambisi dan nafsu sesaat. Aku tak mengucap selamat tinggal, tak juga menoleh lagi ketika mereka menjauh. Yang kubutuhkan sekarang bukan pengakuan dari masa lalu, tapi langkah menuju masa depan. Setelah pameran itu, aku menerima banyak pesan masuk ke media sosial dan email. Foto-foto boothku tersebar, dan namaku mulai dibicarakan di komunitas fashion lokal. Seorang editor dari majalah mode kecil menghubungiku untuk wawancara. Aku sempat terdiam lama setelah membaca email itu. Dulu aku hanya wanita di dapur sempit, yang setiap harinya bergelut dengan cucian dan setrika. Sekarang orang mulai mengenalku sebagai desainer. Hari-hari sibuk datang, dan aku menyambutnya dengan hati terbuka. Studio kecilku tak lagi cukup menampung pesanan. Aku menyewa 2 pegawai muda yang pernah jadi muridku saat aku diminta mengisi workshop di balai kota. Mereka cekatan dan penuh semangat,
seperti aku dulu ketika mulai menjahit untuk pertama kalinya. Suatu malam aku duduk di meja kerja, menatap desain gaun pesta yang sedang kukerjakan. Lampu gantung menerangi pola-pola sketsa dengan cahaya lembut. Di luar hujan turun deras, mirip malam saat Arman pertama kali mengatakan ingin menikahiku. Tiba-tiba, teleponku berdering, nomor yang tak kusimpan. Aku mengangkatnya setelah beberapa detik ragu. "Rani, ini aku Arman." Ada jeda panjang, suaranya terdengar jauh, seolah ia menelepon dari dasar sumur. "Ada apa?" Tanyaku singkat. Aku minta maaf. Aku menghela napas, lalu tertawa kecil. "Butuh waktu 1 tahun dan pameran dagang untuk kamu sadar ya? Bukan begitu. Aku salah. Dian. Dia ternyata cuman, aku nggak tahu Ran. Aku bodoh." "Ya, kamu memang bodoh," potongku tanpa ragu. "Tapi bukan karena kamu memilih dia, tapi karena kamu membuang sesuatu yang nggak bisa kamu beli lagi." Ia terdiam, mungkin mencoba mencerna makna kalimatku. Mungkin juga tak tahu harus menjawab apa. "Aku minta kamu kembali," ucapnya akhirnya. "Kita bisa mulai dari awal." Aku menatap pantulan wajahku di jendela. Mata yang dulu sering bengkak kini tegas. Rahangku tidak lagi turun karena menahan tangis, tapi terangkat karena harga diri yang tak akan kutukar dengan belas kasihan. "Aku sudah memulai dari awal, Arman. Tapi bukan dengan kamu," jawabku. "Dan aku bahagia. Tanpa kamu." Aku memutuskan sambungan itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Rasanya seperti menutup pintu yang selama ini terbuka sedikit, menunggu seseorang kembali. Tapi kini aku tahu, tak semua yang pergi harus ditunggu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan untuk mengikuti lomba desain nasional yang akan diadakan di Jakarta. Panitianya mengaku mengenaliku dari artikel majalah yang menulis kisahku. Aku hampir tak percaya, tapi aku menerima undangan itu sebagai tantangan. Perjalanan ke Jakarta menjadi babak baru. Aku membawa serta 2 asistanku dan 5 koleksi terbaikku. Di sana, aku bertemu banyak desainer muda dengan ide-ide segar. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih dari sekadar desain. Aku membawa cerita. Ketika akhirnya karyaku terpilih sebagai finalis, aku diminta naik ke panggung untuk memperkenalkan diri dan konsep koleksi. Dengan mikrofon di tangan, aku berdiri di hadapan ratusan pasang mata. "Nama saya Rani. Saya bukan siapa-siapa dulu. Saya istri dari seorang lelaki yang saya cintai sepenuh hati. Tapi dia pergi, dan saya patah. Namun dari keping-keping patahan itu, saya menjahit mimpi baru." Suara tepuk tangan menggelegar. Beberapa orang bahkan berdiri. Malam itu, aku berjalan pulang ke hotel dengan langkah ringan. Di balkon kamar hotel, aku menatap langit Jakarta yang berkilau oleh lampu-lampu gedung. Aku tahu, ini bukan puncak. Tapi ini awal dari balas dendam, paling elegan. Bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Dan aku berjanji dalam hati, kisah ini belum berakhir. Arman akan melihat lebih banyak lagi. Dunia akan mengenal siapa Rani. Dan saat itu tiba, ia akan tahu. Aku yang menemaninya. Dari nol, tapi aku juga yang dibuang. Dan aku tidak akan diam. Aku kembali ke rumah dengan hati yang penuh semangat, tapi kali ini berbeda. Bukan semangat karena cinta atau harapan pada seseorang, tapi semangat untuk diriku sendiri. Untuk semua luka yang sudah kuobati sendiri. Untuk semua tangis yang tak pernah ada pundak untuk bersandar. Kini aku berdiri tegak, karena aku belajar bahwa tak ada yang bisa menyelamatkan aku selain diriku sendiri. Beberapa bulan setelah ajang di Jakarta, brandku mulai dikenal lebih luas. Pesanan datang dari luar kota, bahkan luar negeri. Aku ingat saat pertama kali menerima pesanan dari Singapura, aku sempat menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu sunyi namun dalam. Aku menatap kain di tanganku, sehelai katun halus warna gading, dan berpikir, semua ini berawal dari ruang sempit, dari jahitan yang tak rapi, dari air mata yang tak terlihat. Studio kecilku kini telah berubah menjadi butik mini. Aku menyewa satu ruko di kawasan strategis. Awalnya, ragu takut terlalu besar langkahku, tapi aku sadar,
Kalau aku tak percaya pada diriku sendiri, siapa lagi? Di pembukaan butikku, beberapa tokoh komunitas lokal hadir. Wartawan kecil dari media online juga datang. Mereka memintaku bercerita lagi soal perjuanganku. Kadang aku capek menceritakan kisah yang sama, tapi aku tahu ada banyak perempuan lain di luar sana yang sedang berada di posisi aku dulu. Mungkin dengan mendengar kisahku, mereka akan merasa lebih kuat. Dan kalau aku bisa menyulap luka jadi kekuatan, mereka pun bisa. Hari itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendiri di sofa butik. Ruangan itu masih berbau cat baru, lampu gantung bergoyang pelan, dan manekin berjajar di dekat kaca etalase. Aku menatap pantulan diriku, perempuan yang dulu disalahkan, ditinggalkan, disingkirkan. Kini, aku berdiri di antara hasil kerja keras tanganku sendiri. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Aku tahu aku salah. Aku lihat, kamu sukses sekarang. Aku bangga padamu, Rani. Tapi jujur aku juga menyesal. Itu dari Arman. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Tanganku bahkan tidak tergoda untuk membalas. Bukan karena aku marah. Tidak lagi. Tapi karena aku benar-benar sudah tidak peduli. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Bagas. Ia pemilik percetakan yang biasa mencetak katalog, desain dan kartu nama butikku. Kami mulai bicara lebih banyak, bukan hanya soal urusan kerja. Dia pria sederhana, tak banyak bicara, tapi cara ia memandangku tidak membuatku merasa kecil. Itu yang paling berbeda dari Arman dulu. Bagas tidak pernah membuatku merasa harus menjadi orang lain agar layak dicintai. Suatu malam, aku dan Bagas duduk di bangku taman kota. Kami baru saja pulang dari bazar UMKM, dan dia menawarkan diri untuk membantuku membawa barang. Angin malam menyapu rambutku yang tergerai pelan. Ia menatapku, lalu berkata, "Kamu tahu nggak? Aku kagum sama kamu. Nggak banyak orang yang bisa bangkit setelah dijatuhkan seperti kamu." Aku tersenyum, tak menjawab. Dia melanjutkan, "Tapi, aku bukan orang yang mau buru-buru masuk ke kehidupan seseorang. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku cuma mau bilang, kalau suatu hari kamu butuh teman untuk duduk diam dan dengar, aku siap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai bukan karena apa yang sudah kuhasilkan, tapi karena siapa diriku." Hubungan kami berjalan perlahan. Tidak ada gombal manis. Tidak ada janji-janji langit. Tapi ada ketenangan. Dan aku mulai mengerti, mungkin ini cara semesta bilang bahwa aku pantas bahagia lagi. Suatu hari aku diundang ke acara talk show televisi lokal. Tema acaranya tentang perempuan dan kemandirian. Saat itu aku duduk berdampingan dengan dua narasumber lain, salah satunya seorang psikolog yang juga penyintas KDRT. Kami berbicara banyak tentang bagaimana perempuan sering diharapkan untuk sabar, untuk memaafkan, untuk bertahan bahkan ketika dipatahkan. Ketika tiba giliranku, aku berkata, "Dulu aku percaya bahwa cinta itu berarti bertahan, tapi aku salah. Cinta itu berarti saling menghargai, saling membangun. Bukan hanya aku yang berjuang sendirian. Aku bukan korban, aku penyintas. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin jadi bukti bahwa perempuan bisa bangkit, bisa mandiri, bisa lebih baik tanpa harus menggantungkan diri pada siapapun." Tepuk tangan menggema. Tapi lebih dari itu, aku merasa bebas. Tidak lagi terikat oleh cerita lama. Aku telah mengubah duka menjadi kekuatan. Beberapa hari setelah siaran itu, aku menerima paket tanpa nama. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran mawar ditutupnya. Di dalamnya ada sebuah surat tulisan tangan. Tulisan yang masih sangat kuingat. "Rani, aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku melihatmu di TV, dan aku tahu aku kehilangan permata yang dulu kuanggap batu surat itu berakhir tanpa tanda tangan. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Aku menyimpannya. Bukan karena aku masih menyimpan rasa, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah disia-siakan, dan aku berhasil membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah. Dan sejak itu, aku makin yakin,
Balas dendam terbaik bukan dengan membuat orang lain sakit, tapi dengan menunjukkan bahwa aku tak pernah butuh mereka untuk bahagia. Karena aku bukan perempuan yang hanya bisa menangis ditinggal. Aku adalah perempuan yang menemani suaminya dari nol, tapi dibuang seperti debu. Dan sekarang, aku adalah perempuan yang akan berdiri paling tinggi. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan aku bisa. Hari-hari berlalu, dan langkahku tak pernah lagi menoleh ke belakang. Hubunganku dengan Bagas berkembang dengan pelan, hangat, dan tenang. Ia tak pernah menuntutku untuk melupakan masa lalu. Ia tak mengusik luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi membiarkanku menata semuanya dengan waktu dan ruang yang kuperlukan. Satu hal yang membuatku terus membuka diri. Bagas hadir, bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi menjadi dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Di butik, aku mulai membangun tim kecil. Ada Lila, yang cekatan mengatur pesanan dan pemasaran online. Ada Nita, si pemalu yang kini jadi tangan kananku dalam urusan desain. Kami bukan tim besar, tapi kami solid. Setiap sore, kami duduk bersama sambil minum teh, berbagi cerita, bahkan kadang tertawa sampai lupa waktu. Suatu malam, aku menerima undangan untuk menghadiri malam penghargaan perempuan berdaya yang diadakan oleh salah satu kementerian. Aku dicalonkan oleh komunitas perempuan wirausaha di kota kami. Aku tak pernah membayangkan, nama yang dulu hanya disebut dalam doa-doa kecil, kini mulai dikenal dalam ruang-ruang resmi. Aku mengenakan dress rancangan sendiri malam itu, warna biru tua dengan potongan sederhana, tapi tegas. Di panggung, aku melihat wajah-wajah dari berbagai kalangan, wanita-wanita yang pernah terpuruk, dan kini berdiri sebagai pemilik bisnis, penggerak komunitas, bahkan pejabat publik. Ketika namaku disebut sebagai salah satu penerima penghargaan, aku berjalan ke depan dengan langkah mantap, tak ada air mata, hanya rasa syukur yang mendalam. Aku memegang piala kaca bening itu, dan berbicara ke mikrofon. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua perempuan yang pernah dianggap tidak mampu. Untuk semua istri yang ditinggal saat masih mengupas kentang di dapur, yang mengompres anak saat demam, lalu dituduh tak cukup menarik. Ini untuk kalian semua. Jangan berhenti melangkah. Luka, kita bisa jadi senjata. Dan kita punya hak untuk bahagia, tanpa perlu izin siapapun. Setelah acara selesai, aku turun dari panggung dan dihampiri beberapa tamu. Salah satunya seorang wanita, parubaya dengan mata berkaca-kaca. Kamu menyuarakan isi hati saya, Nak. Terima kasih, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku pulang malam itu dengan hati penuh. Bukan karena kemenangan, tapi karena tahu aku tidak sendirian. Ternyata, begitu banyak perempuan membawa cerita yang mirip dengan milikku. Dan jika kisahku bisa menguatkan mereka, maka semua luka itu tidak sia-sia. Namun hidup tak selalu tenang. Beberapa minggu setelah itu Arman datang. Kali ini bukan dalam pesan, bukan suara di telepon, tapi secara langsung. Ia menungguku di depan butik saat aku baru pulang dari gudang bahan. Ia tampak lebih kurus, lebih kusut, dan tak lagi punya aura sombong seperti dulu. Ketika aku melangkah melewatinya tanpa menoleh, ia memanggil pelan. Rani, tolong. 5 menit saja. Aku diam. 5 menit bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk menghancurkan apa yang sudah kuperbaiki selama bertahun-tahun. Aku cuma mau minta maaf dan bilang satu hal. Aku kehilangan segalanya, Rani. Dian meninggalkanku. Usaha yang kubangun juga jatuh karena aku terlalu egois. Dan sekarang, aku sadar kamu satu-satunya yang benar-benar pernah berjuang untukku. Aku menatapnya. Lelah, marah, tapi tidak tergoda. Karena aku tahu, ini bukan soal dia menyesal. Ini soal aku yang tak akan pernah menukar ketenanganku demi nostalgia yang penuh racun. Aku bukan tempatmu kembali, Man. Aku bukan rumah yang bisa kamu datangi saat dunia membuangmu. Aku bukan cadangan. Ia menunduk. Tidak lagi menjawab. Aku sudah memaafkanmu lama. Tapi aku juga sudah memaafkan diriku sendiri karena dulu begitu bodoh percaya bahwa cinta saja cukup.
Sekarang, aku tahu. Cinta tanpa hormat hanya akan jadi luka. Aku melangkah pergi, meninggalkannya di trotoar yang basah karena hujan semalam. Aku tak menengok. Tak perlu. Masa lalu sudah selesai. Malam itu, aku duduk di ruang tamu butikku yang hangat. Bagas datang, membawa 2 bungkus makanan dari warung langganan. Kami makan sambil tertawa, membahas klien yang sempat salah kirim ukuran baju. Di tengah percakapan ringan itu, Bagas berkata, "Aku nggak pernah nanya soal masa lalumu, terlalu dalam, Ran. Tapi aku tahu, kamu sudah jauh melangkah dari titik itu." Aku mengangguk. "Iya, dan aku nggak akan balik ke sana." Dia tersenyum. "Aku nggak minta apa-apa dari kamu. Tapi kalau suatu saat kamu siap untuk hidup yang baru, aku akan tetap di sini." Aku menatapnya. Mata jernih yang tak menyimpan tuntutan, hanya ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya pilihan yang utuh. Bukan karena didesak, bukan karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar ingin melangkah ke arah yang kutentukan sendiri. Dan saat itu, aku sadar, perjuanganku belum selesai. Tapi aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang bertahan, yang bangkit, dan yang akan membalas. Dengan keberhasilan, dengan kedewasaan, dan dengan cara paling elegan. Belum berakhir. Cerita ini baru dimulai. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuanku terakhir dengan Arman. Dan benar, seperti dugaanku, dia tak menyerah begitu saja. Pesan demi pesan terus masuk. Kadang dari nomornya sendiri, kadang dari nomor-nomor yang tak ku kenal. Dia mulai menggunakan berbagai cara, pura-pura jadi klien, mengirimkan bunga ke butik tanpa nama, bahkan pernah sekali muncul di acara komunitas tempat aku jadi pembicara. Tapi aku sudah lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi gemetar melihatnya, tidak lagi merasa kehilangan. Yang kurasakan justru iba. Iba karena ia terus mencengkeram masa lalu, yang bahkan tak lagi punya tempat untuknya. Sementara itu, hubunganku dengan Bagas berkembang perlahan. Ia tetap menjaga jaraknya, tak pernah memaksa, tapi kehadirannya nyata. Dia yang pertama datang saat ayahku sakit dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Dia juga yang menemaniku keluar kota ketika aku mendapat undangan sebagai mentor di pelatihan wirausaha perempuan. Dalam diam, ia menguatkanku lebih dari siapapun. Suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan, aku dan Bagas duduk di sebuah warung kecil setelah survei lokasi untuk butik keduaku. Ya, butik kedua. Aku bahkan masih tak percaya aku sampai ke titik ini. "Kamu kelihatan capek," katanya sambil menyodorkan teh hangat. Aku tersenyum, menatap cangkir itu. "Capek sih, iya. Tapi bahagia." Bagas menatapku lama. Lalu, tanpa banyak kata, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana berlapis perak. Tidak mewah, tapi bersih dan elegan. "Aku tahu kamu belum tentu siap. Dan aku nggak mau terburu-buru. Tapi kalau suatu saat kamu merasa pantas untuk bahagia lagi, aku ingin jadi orang yang mendampingimu. Bukan untuk menyelamatkanmu, karena kamu sudah selamat dari semuanya sendiri. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjalananmu ke depan." Aku tak langsung menjawab. Mataku panas. Bukan karena lamaran itu, tapi karena caranya berkata. Tak ada janji manis, tak ada gombal, hanya ketulusan. Dan sejujurnya, itu lebih menyentuh dari apapun. Hari-hari selanjutnya terasa seperti fase baru dalam hidupku. Butik keduaku mulai dibangun. Lokasinya di kawasan wisata, dengan konsep yang lebih modern dan terbuka. Aku mulai merekrut lebih banyak staf, semuanya perempuan. Sebagian dari mereka adalah janda muda, korban KDRT, atau perempuan yang selama ini tak pernah mendapat kesempatan bekerja karena keterbatasan pendidikan. Aku ingin butikku bukan hanya jadi tempat bisnis, tapi ruang aman bagi perempuan untuk tumbuh. Satu hari, aku duduk di aula kecil tempat kami biasa pelatihan menjahit. Di sekelilingku, belasan perempuan sibuk membuat pola. Beberapa masih kaku memegang gunting, yang lain sudah mulai cekatan.
Aku memperhatikan mereka satu persatu dan tersenyum. Di antara suara mesin jahit dan kain yang digunting, aku merasa hidupku penuh. Lebih dari cukup. Tapi seperti biasa, bayangan masa lalu tak selalu diam. Suatu malam, sepulang dari sebuah acara fashion lokal, aku menemukan Arman berdiri di depan rumah. Ia tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan matanya merah. Aku menahan Bagas di belakangku, meminta dia untuk tunggu di mobil. Aku melangkah ke gerbang dengan langkah ringan. Apalagi, Man? Rani, aku mohon. Sekali ini saja, dengerin aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku hancur. Dan kamu pikir aku harus jadi tempatmu pulang? Setelah kamu buang aku dulu? Suaraku tak meninggi, tapi tajam. Aku sadar sekarang. Kamu satu-satunya yang pernah benar-benar peduli. Aku nyesel. Aku menghela napas panjang. Penyesalanmu datang terlambat. Dan bahkan kalaupun tidak terlambat, itu tetap bukan urusanku. Kamu sudah memilih jalanmu. Dan aku sudah lama memilih untuk memutus semua yang mengikatku ke masa lalu. Rani, aku jatuh. Aku menatapnya tajam. Aku juga pernah jatuh. Tapi aku bangkit sendiri. Tanpa menumpang di hidup orang lain. Dan malam itu, di depan rumahku sendiri, aku melihat dengan jelas. Laki-laki yang dulu kucintai, yang kukejar dalam doa dan pengorbanan, kini hanyalah bayangan dari sosok yang kubangun dalam pikiranku dulu. Dia sudah tak punya tempat lagi di dunia baruku. Aku kembali masuk ke rumah. Bagas masih menunggu, diam. Tapi dari tatapannya, aku tahu dia mendengar segalanya. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan, menyentuh bahuku pelan. Dan pelukan, malam itu bukan untuk melupakan masa lalu, tapi merayakan diriku yang telah memilih untuk hidup sepenuhnya. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Butik keduaku diresmikan, dan antusiasme luar biasa datang dari banyak pihak. Aku mendapat undangan untuk bekerja sama dengan sebuah yayasan di luar negeri yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Aku juga mendapat kesempatan untuk membuka program magang untuk siswi-siswi SMK jurusan Tata Busana. Impianku berkembang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk banyak perempuan lain yang mungkin pernah merasa tak punya harapan. Pada sebuah sesi pelatihan, seorang gadis remaja bertanya padaku, "Bu Rani, pernah nggak sih ibu merasa pengen nyerah aja?" Aku tersenyum dan menjawab, "Pernah, berkali-kali. Tapi yang bikin aku terus jalan bukan karena aku kuat. Tapi karena aku tahu, kalau aku berhenti, aku nggak akan pernah tahu betapa luar biasanya hidup yang bisa aku bangun setelah luka. Dan aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi aku sudah berdiri jauh dari tempat aku dulu jatuh. Aku bukan lagi istri yang ditinggalkan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah perempuan yang menjahit ulang hidupnya dengan tangan sendiri. Dan untuk dia yang pernah membuangku, biarlah dia menyaksikan dari jauh. Karena balasanku bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, tapi dengan keberhasilan yang terus tumbuh. Ini belum akhir, ini baru awal." Beberapa bulan setelah butik keduaku resmi berjalan, hidupku benar-benar terasa penuh, padat, dan tak jarang melelahkan. Tawaran kerjasama datang silih berganti, undangan sebagai pembicara mulai berdatangan dari kota-kota besar. Media lokal bahkan nasional mulai menyoroti perjalananku. Namaku kerap muncul dalam daftar perempuan inspiratif. Dan setiap kali membaca itu, aku hanya bisa tersenyum kecil. Karena di balik semua pencapaian itu, aku tahu betapa panjang dan perih jalanku ke titik ini. Namun di tengah segala keberhasilan, satu pertanyaan mulai mengusikku. Sampai kapan aku terus bergerak, terus membangun, terus tumbuh, tapi tak memberi ruang pada hatiku untuk benar-benar tenang? Bagas selalu ada. Ia sabar menungguku menyelesaikan urusan kerja, tidak pernah menuntut perhatian lebih. Tapi aku tahu, dia juga punya batas. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di taman belakang rumahku, ia berkata dengan nada pelan, hampir seperti bisikan, "Aku bahagia kamu sukses, Ran. Tapi kadang aku takut. Aku cuma jadi orang yang kamu syukuri karena hadir di waktu yang tepat, bukan karena kamu benar-benar ingin bersamaku." Aku terdiam lama. Kata-katanya menggores sebuah kesadaran dalam diriku. "Aku nggak mau jadi jeda, Rani," lanjutnya. "Aku mau jadi tujuan.
Tapi kalau kamu belum sampai di titik itu, aku akan mundur perlahan. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku cinta kamu dengan cukup besar untuk tidak memaksamu. Hari itu, setelah ia pulang aku menangis. Bukan karena ditinggalkan, karena ia belum benar-benar pergi. Tapi karena aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk membuktikan kepada dunia, hingga lupa bahwa aku juga berhak untuk merasa cukup. Aku mulai melambatkan langkah, menolak beberapa tawaran, memberi ruang pada diriku sendiri untuk benar-benar hidup, bukan hanya membangun. Dan di masa-masa sunyi itulah aku menyadari, aku tidak hanya ingin menjadi perempuan kuat yang berdiri di atas panggung, tapi juga perempuan yang bisa pulang ke seseorang dan merasa aman. Aku mengunjungi Bagas di tempat kerjanya suatu sore, tanpa memberi kabar. Ia sedang mencetak katalog untuk sebuah event, terlihat sibuk tapi tenang seperti biasa. Saat ia melihatku, ada kejut dalam matanya, lalu senyum. "Aku pikir kamu keluar kota lagi," katanya. "Aku mau bilang satu hal," kataku. "Aku sudah terlalu lama sibuk membuktikan diri, sampai lupa bahwa hidup juga tentang berbagi. Aku tidak ingin kamu jadi jeda. Aku ingin kamu jadi bagian dari bab selanjutnya." Dia tak berkata apa-apa, hanya menatapku lama, lalu menarik kursi di sebelahnya agar aku duduk. Dan dalam diam itu, aku tahu, aku tak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Beberapa minggu kemudian, kami bertunangan secara sederhana, tanpa pesta besar, tanpa publikasi. Hanya keluarga, sahabat, dan rekan terdekat yang tahu. Aku tidak butuh sorotan. Aku hanya ingin ketenangan yang selama ini kucari dalam diam. Namun hidup kembali menguji. Beberapa hari setelah pertunanganku, aku mendapat kabar bahwa Arman mengalami kecelakaan kecil. Bukan luka berat, tapi cukup membuatnya dirawat di rumah sakit beberapa hari. Aku tak berniat datang. Tapi ketika ibunya menghubungiku, dengan suara gemetar, mengatakan bahwa Arman menolak dijenguk siapapun kecuali aku tahu aku harus menghadapinya sekali lagi. Di ruang rawat inap itu, aku melihatnya berbaring, lemah, dengan wajah yang tak lagi kukenali. Ia seperti bayang-bayang masa lalu yang terperangkap dalam tubuh Renta sebelum waktunya. Ia menoleh pelan ketika aku masuk. "Kamu datang juga." "Aku datang bukan karena masih punya rasa, Man," jawabku cepat. "Tapi karena aku sudah selesai denganmu." Dan kadang, menyelesaikan sesuatu butuh keberanian untuk menatapnya sekali lagi. Ia mengangguk. Tak ada air mata, hanya tatapan kosong. Aku hancur, Ran. Dan aku tahu, ini semua salahku. Aku menatapnya, tidak dengan marah, tidak pula dengan iba. Hidup adalah soal pilihan. Kamu memilih untuk meninggalkan seseorang yang bersamamu saat kamu tak punya apa-apa. Dan itu pilihanmu. Tapi hari ini, aku juga memilih. Aku memilih untuk tidak kembali, tidak memeluk masa lalu, dan tidak mengobati luka yang bukan lagi tanggung. Jawabku. Ia menutup mata. Napasnya terdengar berat. "Kamu bahagia sekarang?" Aku menarik napas dalam. "Ya, aku bahagia. Dan kamu harus belajar menerima bahwa kebahagiaan yang kamu buang dulu, kini bukan milikmu lagi." Aku meninggalkan ruangan itu dengan langkah ringan. Tak menoleh lagi. Di parkiran, Bagas sudah menungguku, berdiri dengan kedua tangan di saku. Ia tak bertanya apapun, ia hanya menggenggam tanganku erat. Hari-hari setelah itu terasa seperti halaman baru dalam hidupku. Aku mulai menulis buku tentang perjalananku. Bukan hanya tentang bagaimana aku ditinggalkan, tapi bagaimana aku bangkit. Bagiku, kisah ini bukan untuk membangkitkan dendam, tapi untuk menjadi cahaya bagi yang masih berjalan dalam gelap. Dan saat aku menulis halaman terakhir buku itu, aku menulis. Aku adalah perempuan yang menemani suamiku dari nol, tapi juga perempuan yang ditinggalkan saat dia merasa dirinya sudah cukup tinggi. Tapi aku juga adalah perempuan yang bangkit tanpa dendam, melangkah tanpa ragu, dan membalas. Bukan dengan air mata, tapi dengan kehidupan yang lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Belum berakhir, ini bukan penutup. Ini awal dari hidup yang benar-benar kutentukan sendiri. 3 tahun kemudian, pagi-pagi sekali, aku berdiri di balkon rumah kecil kami di pinggiran kota.
Rumah itu tak mewah, tapi penuh dengan cinta dan ketenangan. Udara sejuk menyapa kulitku. Di dalam, ku dengar suara Bagas bermain dengan anak kami, Aruna, gadis kecil yang baru berusia 2 tahun, dengan senyum yang selalu bisa menghapus semua letih. Hidupku telah berubah begitu banyak sejak pertama kali aku ditinggalkan dalam luka oleh masa lalu. Tapi ternyata, dalam luka itu, benih kekuatan tumbuh diam-diam. Dan hari ini, aku berdiri di sini, bukan sebagai perempuan yang dikasihani, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk bangkit dan menghidupkan dirinya sendiri. Butik milikku kini telah berkembang menjadi 3 cabang dan timku berjumlah lebih dari 30 perempuan. Kami bukan hanya menjahit kain, tapi merajut harapan. Beberapa dari mereka dulunya korban KDRT, ada pula yang janda muda atau perempuan kepala keluarga. Melihat mereka bisa tertawa lagi, percaya diri, bahkan membuka usaha kecil sendiri setelah belajar dariku, itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar dari apapun. Buku pertamaku telah terbit dan menjadi inspirasi banyak pembaca. Aku tak pernah menyangka kisah yang dulu hanya kusimpan dalam diam, kini menjadi kekuatan bagi ribuan orang. Setiap surat, komentar, atau pesan dari perempuan-perempuan yang merasa dikuatkan oleh kisahku adalah pengingat bahwa aku tidak pernah sendirian dalam luka itu, dan kami semua bisa sembuh bersama. Di sebuah sore yang tenang, aku menerima kabar bahwa Arman pindah ke luar negeri. Katanya, ia ingin memulai hidup baru, jauh dari semua kenangan. Aku tak merasa apa-apa. Tidak senang, tidak sedih, hanya netral. Dan dari netralitas itulah aku tahu, aku benar-benar sudah selesai. Luka itu telah sembuh. Tak ada bekas dendam, hanya pelajaran. Beberapa waktu setelah itu, aku berdiri di hadapan cermin kamar, mengenakan kebaya putih sederhana. Hari itu, aku dan Bagas mengadakan akad nikah kecil di taman belakang rumah, dengan sahabat-sahabat terdekat dan keluargaku. Aruna menggenggam bunga kecil di tangannya, tak henti-henti tertawa melihat sepupunya berlarian. Ketika ijab kabul selesai, diucapkan, dan semua saksi menyambutnya dengan sah, aku menatap Bagas, laki-laki yang tidak hadir di saat aku terpuruk, tapi hadir di saat aku memilih untuk bangkit. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman hidup. Dalam pelukannya, aku berbisik, "Terima kasih sudah sabar menunggu sampai aku cukup sembuh untuk mencintai lagi." Dia hanya tersenyum, mengecup keningku. "Terima kasih sudah memilihku bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ingin." Dan hari itu, di bawah langit yang cerah, dikelilingi bunga, tawa, dan orang-orang yang mencintaiku dengan tulus, aku menutup bab panjang dalam hidupku dengan tenang. Bukan dengan dendam, bukan dengan air mata, tapi dengan cinta, keberanian, dan keyakinan bahwa aku pantas bahagia. Karena pada akhirnya, aku memang perempuan yang menemani suamiku dari nol, lalu dibuang. Tapi aku juga perempuan yang membuktikan, tak ada yang bisa membuang seseorang yang mampu menciptakan dunia baru dari puing-puing. Aku membalas, bukan dengan sakit hati, tapi dengan kebahagiaan yang tidak bisa dia sentuh lagi. Dan itu adalah kemenangan terbesar.